Oke, saya mau cerita sesuatu. Ini kisah nyata loh, sebuah teka-teki yang kayaknya mustahil banget. Cerita tentang dua orang pria yang hidupnya bakal ngebolak-balikin semua yang kita pikir kita tahu soal duit, sukses, dan jadi pinter. Coba bayangin, ini kayak pertandingan tinju. Di sudut yang satu kita punya seorang jenius keuangan, dan di sudut satunya lagi, seorang petugas kebersihan yang sederhana. Kedengarannya kayak awal-awal lelucon ya kan? Tapi percaya deh, akhir ceritanya bakal mengubah cara pandang kita soal semuanya. Oke, yuk kita kenalan lebih dekat. Di satu sisi, ada Richard Fuscon, simbol kesuksesan finansial. Terus di sisi lain, ada Ronald Read, orang biasa aja. Bedanya, ya, lihat aja sendiri. Jomplang banget kan? Coba deh lihat profilnya Richard Fusconi ini. CV-nya tuh kayak daftar impian semua orang. Lulusan Harvard, punya gelar MBA, eksekutif top di Merrill Lynch, orangnya bahkan pensiun di umur 40-an buat fokus beramal. Dan rumahnya, wah udah kayak istana modern. Biaya perawatannya aja sebulan lebih gede dari gaji tahunan kebanyakan orang. Dia ini ikon kesuksesan banget deh. Nah, sekarang kita bandingin sama Ronald Read. Hidupnya tuh kebalikan total dari semua kemewahan tadi. Nggak ada gelar keren, nggak ada jabatan mentereng, cuma kerja keras puluhan tahun, benerin mobil, nyapu lantai. Hobinya apa? Motong kayu bakar. Sederhana banget, rendah hati, dan ya hampir nggak kelihatan sama sekali. Oke, sekarang pertanyaan intinya nih. Kalau kalian disuruh taruhan, kira-kira siapa yang akhirnya bangkrut dan siapa yang pas meninggal jadi multijutawan? Jawabannya kayaknya udah jelas banget, ya kan? Saking jelasnya, malah jadi curiga. Ini jangan-jangan pertanyaan jebakan. Dan disinilah ceritanya jadi bener-bener luar biasa. Siap-siap ya, karena kenyataannya tuh lebih aneh dari cerita fiksi manapun. Terus masuklah kita ke tahun 2008. Krisis finansial global datang, ngehantam semua orang kayak badai raksasa. Nggak ada yang kebal, dari bos-bos di Wall Street sampai orang biasa. Dan badai inilah yang ngebuka semuanya. Richard Fuscone, si jenius lulusan Harvard, dengan semua ilmunya hancur lebur. Utangnya numpuk, asetnya nggak bisa dijual, istananya itu berubah jadi puing-puing finansial. Dalam sekejap mata, dia kehilangan semuanya. Terus, gimana nasib Ronald Read, si petugas kebersihan? 6 tahun kemudian, dia meninggal dunia dan ninggalin warisan lebih dari 8 juta dolar. Ini bukan karena menang lotre loh, bukan juga warisan keluarga. Cuma dari nabung uang receh, investasi dengan sabar, dan nunggu. Jadi, gimana ceritanya ini bisa terjadi? Nah, ini nih yang jadi inti masalahnya. Kisah ini tuh bukan sekedar cerita aneh. Ini adalah gambaran dari aturan main yang sebenarnya. Dan aturan itu sama sekali nggak ada hubungannya sama matematika. Cerita tadi itu ngebongkar sebuah kebenaran mendasar bahwa kita semua ini udah dikasih makan kebohongan besar soal uang. Kebohongan itu begini, kita dibikin percaya kalau uang itu soal adu pinter, soal rumus-rumus jelimet, data pasar, sama spreadsheet yang canggih. Kita diajarin buat percaya kalau orang paling pinter pasti menang. Padahal, cerita tadi buktiin sebaliknya kan? Nah, ini dia intinya. Kunci sukses soal duit itu ternyata cuma sedikit banget hubungannya sama seberapa pinter kita. Malah, hampir semuanya itu tentang gimana kita bersikap. Bukan soal apa yang ada di otak kita, tapi soal apa yang kita lakuin pas lagi di bawah tekanan. Coba lihat perbandingannya. Kita tuh terobsesi banget sama yang di kiri, gelar, kepintaran, data. Tapi, game yang sebenarnya itu dimenangin atau malah bikin kita kalah, justru ada di sebelah kanan. Di pertarungan ngelawan ego, rasa takut, serakah, dan gimana kita ngelola kesabaran. Oke, jadi kalau ini bukan permainan matematika, terus permainan apa dong? Nah, selamat datang di sebuah arena yang jauh lebih kacau, lebih acak, dan jauh lebih psikologis. Nah, ini yang disebut permainan orang gila. Coba deh bayangin, kamu lagi main catur, tapi lawan kamu mainnya poker. Itulah pasar keuangan. Seorang day trader yang ngejar untung cepat, mainnya pakai aturan yang beda banget sama orang yang nabung buat pensiun 30 tahun lagi. Masalahnya muncul pas kita, si pemain catur ini, mulai ngikutin gerakannya si pemain poker. Kacau kan? Di permainan gila ini, ada dua skill yang beda banget, bahkan seringkali bertolak belakang. Skill pertama, jadi kaya. Skill kedua, yang ternyata jauh lebih susah, tetap kaya. Gini, gua jadi kaya itu seringnya butuh optimisme dan berani ambil risiko gede. Tapi buat tetap kaya, kamu butuh kebalikannya. Rendah hati, sadar kalau keberuntungan itu ada perannya, dan
Sedikit rasa was-was kalau semua yang udah kamu bangun itu bisa aja hilang dalam sekejap. Ini ngebawa kita ke pertanyaan yang lebih dalam lagi. Kalau tujuannya bukan cuma ngumpulin angka nol di rekening, terus buat apa semua ini? Apa sih tujuan akhir dari permainan ini sebenarnya? Kita kan sering dengar nasihat buat bikin keputusan finansial yang rasional. Tapi, nyoba jadi robot logika yang sempurna itu justru resep kegagalan. Kenapa? Ya karena kita ini manusia, bukan mesin. Jadi daripada nyoba jadi rasional, tujuan itu jadi wajar aja. Bikin rencana yang mungkin nggak 100% sempurna di atas kertas, tapi cukup bagus buat kamu jalanin terus-terusan, bahkan pas lagi panik. Ingat, konsisten dalam jangka panjang itu selalu ngalahin kesempurnaan yang cuma sesaat. Artinya, kita mesti nge-upgrade pertanyaan yang kita tanyain ke diri sendiri. Lupain deh pertanyaan lama kayak gimana caranya dapat untung paling tinggi. Ganti jadi strategi apa ya yang bikin gua bisa tidur nyenyak. Buang pertanyaan saham apa nih yang bakal naik gila-gilaan. Ganti jadi gimana caranya gua bikin portofolio yang bisa selamat dari kebodohan gue sendiri. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan akhirnya. Kita semua ngejar duit. Mikirnya itu bisa beli mobil mewah, rumah gede. Tapi semua itu cuma simbol status, bukan tujuan akhir yang sebenarnya. Jadi apa aset paling berharga yang bisa dibeli pakai uang? Jawabannya simpel tapi dalam banget. Kendali penuh atas waktu kita sendiri. Kemampuan buat bangun tiap pagi dan bilang, hari ini gue mau ngelakuin apa yang gue mau. Itulah kekayaan yang sejati. Itulah kebebasan. Dan cuma itulah satu-satunya permainan yang benar-benar layak buat kita menangkan.